Tahun 2019 menjadi awal perjalanan transformasi Rumah Sakit Umum Daerah PD Jaya. Tim manajemen yang saat itu terbentuk mulai memetakan permasalahan yang ada, seperti fasilitas yang kurang memadai dan tata kelola rumah sakit yang belum optimal. Hingga beberapa tahun perbaikan berjalan, Rumah Sakit Umum Daerah PD Jaya bertransformasi menjadi rumah sakit umum yang lebih baik. Dalam pelaksanaan meningkatkan pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah PD Jaya juga bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Fakultas Kedokteran Unsyah, dan beberapa instansi lainnya. Pada tahun 2020, transformasi Rumah Sakit Umum Daerah PD Jaya berfokus pada pembangunan fisik dan administrasi, seperti pembangunan laboratorium, pembangunan neonatal care unit atau NICU, PICU, ICU, dan instalasi bedah sentral standar. Pada tahun 2020 juga, Rumah Sakit Umum Daerah PD Jaya berproses melakukan pengajuan terkait akreditasi dan pengajuan perubahan status rumah sakit menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Pada tahun 2021, pandemi COVID-19 melanda. Namun hal tersebut tidak menghentikan inovasi dan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah PD Jaya. Fasilitas-fasilitas yang dibangun pada tahun itu seperti pembangunan kamar operasi, kamar rawat inap bedah, CT scan, dan gedung farmasi. Selain pembangunan fisik, Rumah Sakit Umum Daerah PD Jaya juga berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, seperti mendukung keberlanjutan pendidikan spesialis bagi para dokter umum, pengadaan pelatihan baik di internal rumah sakit maupun di luar rumah sakit. Hingga saat ini, ada banyak sekali tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum PD Jaya yang sedang melanjutkan pendidikan. Di antaranya ialah pendidikan spesialis urologi dan jantung di Universitas Gadjah Mada, masing-masing sebanyak 1 orang. Pendidikan spesialis anestesi dan ortopedi di Universitas Sumatera Utara, masing-masing 1 orang. Pendidikan spesialis anak di Universitas Syah Kuala sebanyak 2 orang, spesialis Opjin di Unsyah sebanyak 3 orang, spesialis paru 3 orang, ortopedi 1 orang, spesialis saraf 2 orang, spesialis THT 2 orang, dan spesialis anestesi 1 orang. Selain dokter, Rumah Sakit Umum Daerah PD Jaya juga melakukan pengembangan SDM berupa ada 6 apoteker yang saat ini melaksanakan magang di RS Darmais untuk persiapan pelayanan penyakit kanker. 5 orang perawat yang magang di ICU Adam Malik, 4 orang perawat juga pernah dikirim magang ke Pringar di Medan untuk mempelajari hemodialisa, dan 2 orang perawat juga dikirim ke Rumah Sakit Ibu dan Anak untuk persiapan emergensi anak. Pada tahun 2022, pembangunan berlanjut pada perbaikan infrastruktur seperti penataan area parkir, pembangunan gedung kamar operasi terpadu, gedung radiologi, kamar jenazah, serta operasionalisasi mesin hemodialisis dan TCM. Tahun 2023 menjadi tahun penuh prestasi bagi Rumah Sakit Umum Daerah PD Jaya. RSUD PD Jaya resmi berubah status menjadi BLUD dan menjadi rumah sakit terakreditasi paripurna. Status rumah sakit juga berubah dari rumah sakit tipe C menjadi rumah sakit tipe B. Tahun 2023, RSUD PD Jaya juga melakukan inovasi berupa menyediakan pelayanan ambulan gratis bagi masyarakat. Setiap proses kelahiran yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah PD Jaya akan membawa pulang akte kelahiran dan mendapatkan penghargaan SKPK terinovatif. Pada tahun 2024, RSUD PD Jaya menuju layanan prima, pembangunan gedung penyakit paru dan tabung oksigen sentral. Selain itu, RSUD juga melakukan persiapan pelaksanaan akreditasi syariah. Tahun 2024, Dr. Dede Subrata, spesialis anestesi, dikirim untuk aksi kemanusiaan di Rumah Sakit Indonesia di Palestina. Pada tahun 2024 juga, ada beberapa rumah sakit yang melakukan kunjungan studi banding di RSUD PD Jaya. Dan pada tahun 2025 ini, dalam jangka pendek, Rumah Sakit Umum Daerah PD Jaya mendapat kepercayaan dari Kementerian Kesehatan untuk melayani penyakit kanker, jantung, stroke, urologi, dan ibu anak. Rumah Sakit Umum Daerah PD Jaya juga mendapat bantuan ruang cath lab, CT scan, dan ruang kemoterapi. Seluruh pegawai RSUD PD Jaya telah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk pemeliharaan kesejahteraan dan kesehatan pegawai.
Dan itulah dia rekapan perjalanan perkembangan RSUD Pidi Jaya dari tahun ke tahun, dari tahun 2019 hingga saat ini. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku.